Haleluya, kembali kami menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat kesempatan hari ini. Kami berharap keberadaan saudara dimanapun, semua di dalam kasih-Nya Tuhan, semua di dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan kembali kita bertemu di dalam program Suara Gembala saat kesempatan ini. Mari kita kembali belajar dari kebenaran firman Allah, merenungkan isi hati Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan terambil dari Kejadian pasal yang kedua, di ayat pertama sampai yang ketiga, firman Tuhan di sana berbicara demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya kan? Pada kesempatan ini saudara-saudara, dengan judul renungan yang kami boleh sampaikan dengan kesempatan ini adalah 6:1. Tentunya dari ayat yang telah kita bacakan ini, dari ketiga ayat itu di sana ada beberapa kata yang diulangi, yaitu kata berhenti. Berhenti adalah sesuatu kata yang beristirahat, sejenak melepaskan rasa lelah, rasa capek yang dirasakan oleh seseorang. Kata sabat itu berasal dari kata Ibrani yang artinya adalah berhenti, beristirahat. Lalu yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah Allah berhenti karena merasakan capek ketika sudah menyelesaikan penciptaan seluruh alam semesta ini? Jawabannya adalah tidak, karena Tuhan tidak mengenal kata lelah, Tuhan tidak mengenal kata capek dan lain sebagainya. Tetapi dari ayat ini mengajarkan kita semua sebagai umat percaya bahwa Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh punya maksud dan arti yang begitu penting bagi setiap kehidupan orang percaya. Mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa pada hari yang ketujuh, di hari yang Sabat, setiap umat percaya harus berhenti dari segala pekerjaannya. Kenapa kita harus berhenti? Kenapa kita harus beristirahat? Dan kenapa Tuhan berhenti di hari yang ketujuh pada hari yang kesabat dan memberkati hari yang itu? Ya kan? Itu adalah satu pertanyaan untuk setiap keberadaan kita. Jawabannya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ketika Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh menunjukkan bahwa karya penciptaan Tuhan di hari yang ketujuh itu, selama dari hari pertama sampai yang keenam, Tuhan telah selesai menciptakan segala sesuatu di seluruh alam semesta ini. Selesai, sangat sempurna seluruh karya perbuatan Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Maka Tuhan di hari yang ketujuh dia beristirahat, mengandung arti mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk merayakan hari ciptaannya, merayakan hari seluruh perbuatan Tuhan yang begitu besar. Dia sudah menyelesaikan seluruh ciptaannya. Dia sempurnakan seluruh pekerjaan tugas-tugasnya.
Sehingga Tuhan mengajak memberikan mandat kepada setiap manusia bahwa pada hari yang ketujuh seluruh umat pilihan Tuhan mengajak mereka harus beristirahat, merayakan, bersukacita, memegahkan, menikmati seluruh karya keindahan alam semesta yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati sebagai umat pilihannya Tuhan. Itu adalah alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, kenapa Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh adalah Tuhan memberikan struktur waktu bagi manusia. Sebab Tuhan memberikan waktu dari hari pertama sampai hari yang keenam. Manusia itu wajib untuk bekerja, wajib untuk berusaha, wajib untuk mencari kebutuhan kehidupan mereka. Tetapi pada hari yang ketujuh, saudara, kita sebagai umat pilihannya Tuhan harus berhenti dari segala pekerjaan kita. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan dan yang kita dipercayakan hari-hari ini, harus berhenti di hari yang ketujuh. Harus beristirahat dari segala macam pekerjaan yang kita kerjakan. Sebab kita manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa kita. Tubuh fisik kita terbatas adanya. Kehidupan kita ini terbatas adanya. Maka kita butuh untuk beristirahat, saudara. Kita butuh untuk melepaskan sejenak, lepas dari pekerjaan kita, untuk kita beristirahat, memulihkan seluruh keadaan fisik, bahkan keberadaan tenaga kita, kehidupan kita. Kita butuh untuk beristirahat. Kita manusia, kita ini tidak dapat bekerja secara terus-menerusan. Kita nggak bisa mencari uang dan kita tidak beristirahat. Kita akan cepat lelah, kita akan cepat cari penyakit, kita akan cepat mati. Kita butuh beristirahat. Makanya Tuhan memberikan struktur waktu. Waktunya dipergunakan supaya dengan baik. Waktunya digunakan supaya dengan tertib, disiplin. Ada waktu untuk bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sangat baik Tuhan bagi kita. Terlalu banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita kelola, untuk kita pergunakan. Tetapi manusia kita yang terlalu sangat rakus, terlalu giat mencari uang, bekerja dan lain sebagainya. Sehingga waktu untuk keluarga tidak ada, waktu bersama dengan saudara seiman tidak ada, waktu untuk memulihkan tenaga, pikiran yang baik, konsentrasi yang baik kepada diri kita sendiri pun tidak ada. Karena apa? Karena kita terlalu fokus untuk kerja, memperbudak diri kita dalam pekerjaan. Makanya Tuhan memberikan struktur waktu 6 hari untuk bekerja, untuk berusaha, untuk dan kegiatan kita dan lain sebagainya. Tapi 1 hari harus berhenti dari segala pekerjaan tersebut. Makanya Tuhan mengajak saya dan saudara bahwa kita boleh bekerja, kita boleh mencari, berkarya dan lain sebagainya. Tapi 1 hari kita harus berhenti dari setiap pekerjaan kita untuk memulihkan stamina fisik tubuh kita secara pribadi maupun dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maupun hubungan kita dengan Tuhan, maupun dengan saudara-saudara seiman kita. Ya. Oleh sebab itu saudara, kita butuh beristirahat. Kita butuh untuk bekerja, tapi kita pun butuh untuk memulihkan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah kiranya hari Sabat pada hari yang ketujuh mengajarkan kepada manusia, kepada kita dan saudara bahwa hidup bukan
bukan untuk bekerja saja, tetapi untuk menikmati hasil kerja. Seperti Tuhan menikmati karyanya yang sungguh teramat baik. Sangat miris sekali saudara, banyak orang yang kita kenal di sekitar kita hari-harinya penuh dengan kerja, tetapi tidak menikmati hasil dari pekerjaannya. Kenapa? Ketika dia sudah mengumpulkan banyak sekali, tapi ketika dia sudah lelah, akhirnya sakit saudara. Dia tidak menikmati hasil dari pekerjaannya, apa yang dia tabung, apa yang dia peroleh. Tapi yang dia dapatkan adalah untuk biaya perobatan sakitnya. Maka dari itu saudara, lewat renungan firman Tuhan saat ini, biarlah mengajarkan kita berhikmat, kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita bekerja, berusaha. Tapi ada waktu untuk kita sisihkan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri, buat keluarga, bahkan menikmati hasil dari jerih lelah setiap yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Ayat terakhir yang saya ambil dari Keluaran 23, di ayat yang ke-25 di sana firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kejarlah dulu sumber berkat itu. Kejarlah pribadi yang sanggup memberkati segala sesuatu yang kita perlukan. Kejarlah Dia, pemilik atas setiap keberadaan kehidupan, yang memegang kendali setiap dari keberadaan kita. Maka Dia yang akan melimpahkan, Dia yang akan memberkati, Dia yang akan menyertai setiap keberadaan kehidupan saya dan saudara. Berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, berikan yang paling teramat sangat baik untuk Tuhan kita. Biarlah kiranya kehidupan kita bekerja, kita buat yang terbaik, tapi tak lupa juga harus kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kiranya renungan saat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kita semuanya lebih giat, lebih maju di dalam kita mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus semakin besar, saya semakin kecil, kita semakin ditolong oleh Tuhan. Yesus dimuliakan dan ditinggikan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan teramat sangat baik bagi kami. Biarlah kami menggunakan hidup, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijak, dengan mempergunakan yang semaksimal mungkin di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami, sertai kami, kuatkan kami di dalam Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih.